pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya mampu memberikan kepada kita apa adanya, secukupnya. Jangan keliru, saudara sekalian. Dari firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan, Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada kita, menganugerahkan sesuatu kepada kita yang tidak bisa kita bayangkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati firman-Mu, menolong kami juga dengan kuasa Roh Kudus, supaya telinga kami dibersihkan oleh Tuhan dengan darah-Mu, supaya hati kami disiapkan untuk menampung berkat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, saudara sekalian. Perjanjian Baru dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara pemirsa, ini janji Tuhan nih, di luar batas kemampuan kita memikirkan. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, dari awal tadi, pendahuluan tadi, saya katakan bahwa ingat, Tuhan tidak hanya bisa sembuhkan kita apa adanya. Saudara Ayub, ya, Ayub dipulihkan kesehatannya 2 kali lebih baik daripada sebelum dia sakit. Dengar saya baik-baik.
sehingga akhirnya dia berumur sangat panjang sampai bisa lihat buyutnya dari anak yang baru ini. Ya, 10 anak yang Tuhan anugerahkan sesudah dia menderita. Nah, 10 anak sebelumnya sudah meninggal karena rumahnya runtuh dihantam oleh badai tornado. Saudara pemirsa, itu baru hal kesehatan. Dan kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri, orang yang sakit belum ada obatnya, bahkan belum dapat dideteksi dengan ilmu pengetahuan medis yang terbaru pun belum bisa. Orang itu setelah kita doakan dengan iman dan dia juga punya iman, maka kemudian terjadi kesembuhan yang luar biasa. Sudah pernah mendengar misalnya mata orang yang buta selama 11 tahun? Saya harap beliau sekarang menontonnya di Kalimantan sana. Ya, buta total selama 11 tahun. Kemudian kami doakan dan dia melihat. Sudah pernah mendengar cerita seorang bapak yang kemudian 20 tahun sudah keluar masuk rumah sakit jiwa. Didoakan oleh tim kami di Kalimantan Barat, kemudian sembuh sempurna. Semua orang terengah-engah, heran. Kita tidak boleh heran. Ada janji firman Tuhan di sini. Apa katanya? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lah, kalau orang itu sudah koma, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan? Oh, bisa, saudara sekalian. Berkali-kali saya membimbing orang yang sudah koma, ngomong di telinganya, atau kalau jarak jauh, saya suruh dekatkan handphone saya ke telinganya, handphone orang itu ke telinganya, saya ngomong dari sini dengan video call, dan orang itu kemudian bangun dan duduk dan sembuh. Nenek sudah umur 90 tahun. Keluarganya sebenarnya minta saya doakan supaya dia pulang ke surga. Tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah beri contoh seperti itu. Apalagi ya, ada orang kaya yang kehilangan 1 hari di pasar saham bisa kehilangan sampai 800 miliar, saudara sekalian. Karena anjlok saham pada waktu itu. Tapi kemudian apa, saudara sekalian? Karena doa dia kemudian dipulihkan Tuhan, dapat berkat bertriliun-triliun. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Saya beri contoh, bukan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini kenyataan-kenyataan yang kita bisa lihat sehari-hari dalam kehidupan kita yang nyata ini. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini untuk apa? Kunci di sini ialah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oke. Yang kedua ialah tidak pernah didengar oleh telinga. Cerita orang pun kita tidak pernah dengar. Sudah cari di Google pun tidak ada. Ya. Tetapi engkau kaget ketika melihat Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Pemulihan yang sudah Tuhan sediakan itu sungguh luar biasa. Tidak pernah sudah mendengar cerita, bahkan selentingan dan gosip yang menceritakan mujizat seperti itu. Apa? Tidak pernah timbul dalam hati manusia. Maksudnya, mimpi pun engkau tidak pernah dapat berkat seperti itu. Mimpi pun engkau tidak pernah menemukan pasangan hidup yang cantik dan berpendidikan tinggi dan berlatar belakang orang yang sangat baik keluarganya. Mimpi pun engkau tidak pernah, tapi ternyata engkau mendapatkannya. Luar biasa, saudara sekalian. Saya ingin supaya semua pemirsa membayangkan satu kehidupan yang tidak terbayangkan. Bagaimana ya membayangkan satu kehidupan yang tidak terbayangkan? Itulah yang di sini terjadi dalam firman Tuhan ini. Yang ketiga,
dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah, semua itu sudah disediakan Tuhan. Logika kita terbatas, saudara sekalian. Kepekaan kita merasakan sesuatu terbatas, saudara sekalian. Kemampuan mata kita memandang juga terbatas, saudara sekalian. Kemampuan telinga kita menangkap berita-berita juga terbatas, saudara sekalian. Tetapi ada satu yang tidak terbatas. Itulah kepekaan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan datangnya kepekaan itu dari mana? Kalau saudara mengasihi Tuhan. Oh, saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengasihi Dia. Bagaimana mungkin Ia mengecewakan engkau kalau engkau mengasihi Dia, melayani Dia, dan tidak pernah berbantah dengan Dia? Tuhan akan memberkati engkau secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan pada kami. Sebentar lagi kami punya iman, punya pengharapan yang teguh. Kami akan menerima segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Karena kami mau mengasihi Tuhan, bahkan lebih daripada anak kandung kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.